Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 5. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemukan seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang benar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesataannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berjinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu. Akan memakan habis anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya,
Untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal di atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gentar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun ia bergelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan meminjam bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti perangkap burung. Mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Aku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yeremia 5 ayat 1 sampai 31 adalah sebuah bagian dari kitab Yeremia yang menggambarkan kondisi spiritual yang mengerikan dari bangsa Israel dan Yehuda pada masa itu. Tuhan melalui Nabi Yeremia mengecam keras ketidaktaatan mereka dan memperingatkan mereka tentang konsekuensi yang akan mereka alami jika mereka tidak bertobat. Keadilan dan kebenaran yang hilang. Yeremia diajak untuk memeriksa jalan-jalan Yerusalem dan tanah-tanah lapangnya untuk mencari seseorang yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran. Namun Yeremia tidak menemukan seorang pun yang memenuhi kriteria tersebut. Bahkan orang-orang yang bersumpah demi nama Tuhan yang hidup ternyata bersumpah palsu. Tuhan sendiri menyatakan bahwa matanya terarah kepada kebenaran. Namun bangsa Israel tetap teguh dalam ketidaktaatan mereka. Mereka menolak untuk menerima hajaran dengan mengeraskan hati mereka seperti batu. Ketidaktaatan yang merajalela. Yeremia kemudian menyadari bahwa ketidaktaatan ini bukan hanya terjadi di kalangan rakyat biasa, tetapi juga di kalangan para pemimpin. Mereka telah mematahkan kuk dan memutuskan tali-tali pengikat yang melambangkan penolakan mereka terhadap hukum dan otoritas Tuhan. Akibatnya Tuhan memperingatkan bahwa mereka akan dihukum oleh binatang buas seperti singa, serigala, dan macan tutul. Selanjutnya, perzinahan spiritual. Tuhan kemudian menyinggung perzinahan spiritual bangsa Israel. Mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah allah-allah asing. Mereka telah melupakan kesetiaan mereka kepada Tuhan dan memilih untuk mengikuti keinginan daging mereka.
Tuhan bertanya kepada Yeremia, "Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?" Tuhan menyatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan ketidaktaatan mereka begitu saja. Hukuman yang akan datang. Tuhan memperingatkan bahwa Ia akan mengirimkan suatu bangsa dari jauh untuk menyerang bangsa Israel. Bangsa ini akan kuat dan tidak dikenal oleh Israel. Mereka akan menghancurkan hasil panen ternak dan kota-kota Israel. Namun Tuhan juga menyatakan bahwa Ia tidak akan membuat mereka habis lenyap. Hukuman ini dimaksud untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ketololan dan pemberontakan. Tuhan kemudian mencela bangsa Israel sebagai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat dan telinga tetapi tidak mendengar. Mereka menolak untuk takut kepada Tuhan dan gemetar terhadapnya. Mereka telah menyinggung dan menghilangkan dari jalan Tuhan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhan adalah sumber hujan, panen, dan berkat-berkat lainnya. Selanjutnya orang-orang fasik di tengah umat. Yeremia juga mengkritik orang-orang fasik di tengah umat Tuhan. Mereka memasang jaring untuk menangkap manusia seperti menangkap burung. Mereka menipu dan menindas orang-orang miskin dan yatim. Mereka menjadi kaya dan gemuk karena ketidakadilan. Tuhan bertanya kepada Yeremia, "Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?" Tuhan menyatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan begitu saja. Kesudahan yang akan datang. Yeremia 5 ayat 31 menyimpulkan dengan memperingatkan tentang kesudahan yang akan datang. Para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat Tuhan menyukai hal-hal tersebut. Yeremia bertanya, "Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya?" Ini adalah peringatan yang serius bagi bangsa Israel dan bagi kita semua. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Kesimpulan Yeremia ayat 1-31 adalah sebuah peringatan yang kuat tentang bahaya ketidaktaatan dan pentingnya hidup dalam kebenaran dan keadilan. Tuhan tidak akan membiarkan dosa dan ketidakadilan begitu saja. Kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel dan memilih untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini bermanfaat bagi kita dan kita sebagai anak-anak Tuhan memilih hidup setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.